Kami mengaminkan dan mengimani pujian ini Tuhan. Biar segala puji hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Tuhan terus bertakhta di atas puji-pujian. Tuhan terus berkarya. Dan biar Engkau saatnya berbicara kepada kami. Bukakanlah rahasia kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang bersaja dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Sucikan, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan. Layakan. Biar Tuhan menyatakan kehendak-Mu ya Bapa kepada umat-Mu. Berkati pemberitaan firman dari awal hingga akhir. Sehingga kami pulang membawa perubahan, transformasi. Membawa kekuatan baru. Bahkan kesembuhan ilahi. Tuhan tolong berkati kami. Kami serahkan semuanya dengan ucapan syukur kami. Karena kami sudah memohon akan berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Kepala gereja kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan lu kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ini kali yang pertama saya senang sekali boleh menyampaikan firman Tuhan di gedung ini. Jadi ini kali yang kedua. Saya terima kasih kepada Gembala Sidang yang telah mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Nama saya David Laban, sudah dikenal oleh Pak Budi dan juga sebagian mungkin dari saudara. Baik, saudara yang kasih, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sudah siap menerima firman? Mari kita melihat, membuka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-15. Ini agak nging ya suaranya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Saya akan membacakan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. To be a better you, ya. Biar saudara setiap hari, terlebih memasuki tahun yang baru ini, kita boleh menjadi lebih baik, ya. Lebih baik dari karakter kita, lebih baik dari sifat-sifat kita, lebih baik dari keberadaan kita. Dan saya percaya itulah yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan panggil kita untuk terus disempurnakan dan terus disempurnakan dan terus disempurnakan. Dari pengudusan kepada pengudusan kepada pengudusan. Dulu saya diajar untuk ingat ya, sejak kita diselamatkan itu kita tidak statis, diam saja, flat begitu ya, tetapi terus meningkat. Kalau pertama kali kita itu di-sanctified, dikuduskan secara posisi, disebutnya positional sanctification, tetapi setelah itu kita harus terus menerus. Nah ini sampai kepada pertemuan kedua kali, yaitu kedatangan kedua kali daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu prosesnya disebut progressive sanctification. Jadi setiap kita, pribadi kita ini terus dikuduskan, disempurnakan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Saudaraku yang kasih, kalau saudara melihat, membaca firman Tuhan yang tadi Kisah Para Rasul 15, saya sengaja dan saya tergerak
hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus ingin supaya saya dan saudara belajar dari firman Tuhan ini. Dan saya ingin mengambil satu artikel terlebih dahulu yang saudara kenal mulai sejak kecil ya. Saya sudah mengenal film yang satu ini, film kartun. Siapa di sini yang nggak kenal Tom and Jerry? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Wah, tahulah semua ya. Itu film kartun yang paling disukai. Ratingnya tuh tinggi ya. Sampai sekarang pun masih terus ditayangkan. Ini luar biasa saudara. Padahal ini sejak tahun 1940, bayangkan. Tapi terus dilihat dan disukai oleh bukan hanya anak-anak saudara, tetapi juga dari berbagai lapisan sampai yang paling tua juga seneng kalau ngeliat Tom and Jerry, sampai tertawa terbahak-bahak. Iya, nah tanpa sadar saudara yang kasih, kita sebetulnya apa yang ditulis, saudara tahu siapa penulisnya? Saudara tahu yang mengarang Tom and Jerry ini? Nggak ada yang tahu ya. Ya kebanyakan kita itu kalau lihat film-film kartun misalkan itu, kita nggak peduli siapa yang penulis atau yang membuahkan ide. Ya, tapi ini dari dua orang yang berbeda saudara. Ya, yang pertama namanya William Hanna, yang kedua adalah Joseph Barbera. Dan ini dua orang yang punya karakter berbeda, dari latar belakang sosial yang berbeda, education yang berbeda. Oke. Dan hidupnya juga berbeda. Tetapi mereka ini bekerja sama luar biasa sampai menciptakan satu film kartun yang terkenal di seluruh dunia. Nggak berubah namanya, Tom and Jerry. Ini pelakunya, karakternya Tom and Jerry. Kalau sudah tahu karakter Tom ini adalah, saya juga aneh. Saya tanya-tanya, ini Tom siapa kok namanya Tom? Nggak enak banget ya. Tetapi biasa kalau orang Amerika itu selalu animasi itu selalu dikarakterkan ke pribadi seseorang. Ya, Tom. Tom ini digambarkan dari seekor kucing. Kucing berasal dari Rusia, warnanya aneh, biru, saudara. Mana ada kucing warna biru kecuali dicat, ya toh. Tapi ini yang menarik sekali, Tom ini badannya kurus, ya, namun mudah sekali marah. Wah, mudah sekali marah. Plus pesimistik. Orang bukan orang karena dibilang Tom jadi saya bilang orang. Ini binatang yang satu ini saudara pesimis. Selalu pesimis hidupnya. Lalu lain dengan Jerry ini terkenal independen. Berdiri sendiri, independen, nggak bergantung siapa-siapa dan suka mencari kesempatan. Opportunistic, ya. Suka mencari kesempatan, di mana ada kesempatan di situ dia ambil. Nah, Tom biasanya, saudara tahu, Tom and Jerry nggak pernah akur. Tinggal berdekatan di dalam rumah. Tapi nggak pernah akur, ribut mulu. Dan dia selalu kalah, Tom ini. Ya, yang menang selalu Jerry. Tapi tidak selalu demikian. Satu kali saya juga melihat kadang-kadang Jerry juga kalah. Tapi nggak sampai dimakan sama si Tom. Ya. Dua ini terus ribut di dalam satu rumah. Kadang-kadang kalau ada ancaman dari luar, seperti Spike dan Butch, itu dari anjing yang besar itu, anehnya saudara, dua-duanya kok bisa nyatu gitu loh. Padahal berbeda, padahal sering ribut, tapi kok bisa berteman gitu, melawan ini, musuh ini yang dari luar. Jadi mereka bekerja bersama-sama untuk melawan mereka keluar dari rumah itu. Wah, luar biasa saudara. Saking begitu serunya, sampai tertawa terbahak-bahak. Kita nggak sadar saudara, kalau kita ini pikiran kita ini hanyut dengan perkelahian. Makanya nggak heran, di mana-mana suka ada perkelahian. Gontok-gontokan. Mulai dari dunia politik, sampai ke dunia keluarga. Ribut terus, saudara. Dan sebetulnya ide daripada William Hanna dan Joseph Barbera ini sebetulnya ingin, karena melihat keadaan waktu itu, keadaan kritis
di Amerika Serikat itu ingin supaya mereka itu satu sama lain saling bahu membahu, saling tolong menolong, punya hubungan yang baik begitu. Tapi dia angkat dari kucing dan tikus yang selalu ribut, yang selalu egois, yang selalu ingin menggunakan haknya, mendominasi. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali karena apa? Kita melihat rupanya apa yang terjadi di dalam film kartun ini, saudara, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi juga dalam pelayanan. Yang ini diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ini, saudara. Saya pikir Paulus itu dewasa sekali. Memang dewasa. Tuhan pakai luar biasa dia. Tapi saya melihat, saudara, yang namanya KPR, Kisah Para Rasul, bukan KPR itu ya, apa namanya itu? Buat mortgage itu ya, apa namanya? Buat bayar rumah itu, bukan. Tapi singkatnya KPR ini adalah Kisah Para Rasul. Saya lebih suka diterjemahkan dengan Kisah Perbuatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus demikian rupa memakai hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara mau melihat sejarah misi, mulai dari Kisah Para Rasul. Luar biasa. Kenapa sampai ada GB Icon baca dari Kisah Para Rasul? Mulai dari sana. Tuhan pakai luar biasa. Mulai dari Paulus dan Petrus. Dua-duanya juga gak nyaman. Pecah. Sekarang Paulus dengan Barnabas. Saya pikir bisa berteman, bisa melayani bersama-sama. Ternyata juga pecah. Gara-gara siapa, saudara? Markus. Memang ada hubungan saudara sih dengan Barnabas. Tetapi enggak diberi kesempatan sama sekali. Ini Paulus waktu itu masih muda, pemimpin muda. Dan sangat tegas, punya prinsip. Orang yang mundur tidak layak untuk bisa dikerjasama. Titik. Waduh, Barnabas agak tuaan. Dia bilang jangan begitu dong, kasihlah kesempatan. Nggak bisa. Akhirnya ya sudah, kalau memang dikatakan apa? Timbul perselisihan yang tajam. Kalau dibilang tajam di dalam bahasa Alkitab di sini, keras luar biasa. Nggak sampai tonjok-tonjokan, tapi keras luar biasa, saudara yang kasih. Nah, saudara, ini yang diungkapkan, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai yang ke-41. Sampai kepada kehidupan modern, saudara. Saya melihat ada satu orang yang sudah kritis sekali. Ini seorang ayah. Bicara pada saat-saat dia mau mengembuskan nafas terakhir. Dia panggil lawyernya, attorney-nya. Supaya dituliskan di atas kertas apa yang menjadi wish atau yang menjadi harapannya. Ini yang namanya wasiat. Apa yang dituliskan di sana? Nah, ini dia punya istri namanya Berta. Lalu dia bilang, I want to leave my Cadillac. Ini orang kaya luar biasa. I want to leave my Cadillac to my son George. Tolong tulis. Lalu attorney-nya tulis, saudara. Waktu ditulis gitu, belum selesai. Istrinya ganggu. Namanya Berta ini. Dia bilang, honey, sayang, katanya, you should leave it to Joe. Jangan kasih ke George. Kasihkan ke si Joe. He's a better driver and he will take care of it. Dia akan pelihara tuh mobil Cadillac, kan mahal sekali. Jangan kasih ke si George, katanya. Suaminya yang sedang dalam keadaan sekarang. Oke, Berta, katanya. Lalu dia teruskan. Oke, next, dia bilang. I want to leave my Rolls Royce to my nephew Willie. Alright, dia bilang. Dia tulis begitu. Waktu si lawyer itu mau nulis, hampir selesai tulis Willie. Diganggu lagi, saudara. Diganggu lagi, saudara kasih. Dia bilang, you better off to give it to your nephew, katanya. Namanya dikasih tahu, Robert.
Dia kesel, nggak kesampaian. Akhirnya dia bilang, I want to give this the third car, which is Mercedes-Benz. I want to give my Mercedes-Benz, ini yang terakhir, model terakhir, to my nephew. Dia bilang, to my daughter Linda. Dia bilang, oh no, kata Berta. No, don't give it to Linda. She's not deserve to have it. Dia nggak layak terima itu. Just give it to your niece Sally, katanya. Give it to Sally. She's such a sweetheart, dia bilang. Dia itu anak yang manis sekali, dia bilang. Lagi-lagi si Berta potong pembicaraan. Lagi-lagi si Berta yang tolak. Saudara yang kasih, akhirnya suaminya bilang, udah terakhir, dia bilang, Berta, please, katanya, who's dying? Siapa yang mau mati? You or me? Ditolak terus, saudara yang kasih. Nggak bisa ngomong lagi si Berta. Saudara, sampai orang yang mau megap-megap, mau habis nafasnya, masih ada pertengkaran. Masih ada perselisihan. Luar biasa manusia ya. Pernahkah ada di antara kita yang tidak setuju dengan yang lain? Hello suami istri. Hello orang tua dengan anak. Hello saudara dengan saudara. Apakah engkau selalu hidupnya akur terus? Apa pernah tengkar karena satu hal? Pernah saudara? Atau juga, maaf, di dalam gereja ini, apakah ada perselisihan pendapat? Di sini ada anak kembar. Ada anak kembar. Saudara pikir kalau anak kembar satu hati? Enggak, saudara. Ribut juga kembar. Muka boleh sama, tetapi beda pendapat. Ribut lagi. Seperti seorang yang udah ngomong, suaminya bicara mah. Dia bilang, we have married for 5 years and we haven't agreed on a thing. Kita udah menikah 5 tahun tapi nggak pernah setuju. Satu hal saja nggak pernah setuju. Langsung saja istrinya kritik. You wrong again. Kamu salah lagi. Not 5 years, 6 years. Baru kasih tahu, bilang nggak pernah setuju. Sekarang ditekankan umur pernikahannya salah. Bukan 5 tahun, 6 tahun, tahu kamu salah lagi. Kamu selalu salah. Nah itu. Salah terus itu si suami. Sampai udah dulu nggak punya asma, sekarang punya asma, saudara. Saudara yang kasih, saya mau memberitahukan kepada saudara, kalau saudara pernah dan masih mengalami konflik selama di dunia, it's normal. It's normal. Alkitabiah. Kalau ada beda pendapat. Itu buktinya. Barusan kita baca. Bukan hanya kasus ini dalam Kisah Para Rasul. Ada banyak lagi termasuk di antara murid-murid Yesus. Termasuk Yesus dengan yang lain, dengan murid-muridnya. Ada konflik. Konflik selalu ada, saudara. Selalu ada selama engkau hidup di dunia ini. Nah, saudara yang kasih, kita melihat di sini, meskipun itu manusia dibuat dari tanah, lebu tanah, dan kembali ke tanah, tapi luar biasanya, beda dia punya attitude. Beda masing-masing punya thinking, pemikiran. Beda masing-masing punya lifestyle atau gaya hidup. Beda mereka punya daya tarik sendiri, ketertarikannya, interestnya, dan masih banyak lagi. Ini uniknya setiap manusia ciptaan Tuhan. Saya di US itu selalu diajar untuk appreciate somebody. Untuk menghargai seorang. Kalau di sini saya masih terus belajar. Orang yang paling dihargai adalah yang pertama di sana adalah disable. Orang yang punya cacat. Itu nomor 1. Di sini
Sulit dihargai. Contoh soalnya ya, saya dengan istri saya yang lumpuh itu, saya dorong-dorong kursi roda, nunggu orang pertama loh saudara, di lift. Tunggu di lift, paling depan. Yang gak terlalu dekat dengan pintu, karena nanti bisa tutup, nanti buka tutup begitu. Jadi saya agak mundur sedikit, saya tungguin. Saya bilang, Mer, ini sebentar lagi masuk. Sementara menunggu, sudah mau datang itu lift. Ini anak muda, ibu-ibu, saling berdulu-dulu. Pas buka, wah nggak peduli. Itu orang disable. Pokoknya mereka masuk duluan. Siapa yang dulu, dia yang dapat. Begitu kan? Bukannya first come first serve. Tapi siapa dulu, dia yang dapat. Begitu. Saya sampai kaget, saya mundur. Daripada istri saya jatuh, saya mundur. Apa ya, saya nggak marah saudara. Cuma menghela napas saja. Itu orang-orang pada ngelihat, senyum lagi saudara. Di kaca itu. Saya senyum. Dah nggak apa-apa. Tunggu lagi. Sampai berapa kali baru bisa masuk lift. Disable. Lalu orang tua. Lalu anak-anak. Lalu wanita. Lalu kemudian yang dewasa. Baru kemudian anak muda dan selanjutnya. Itu sudah dipatron. Itu sudah diinikan saudara. Cobalah kita juga belajar untuk appreciate orang lain. Apapun keberadaannya. Terlebih-lebih yang disable. Saudaraku yang kekasih, saya melihat dari dua orang ini berbeda. Paulus, orang yang tidak pernah lelah. Terlihat rupanya terbawa sejak sebelum ia bertobat. Ia terus mengejar orang-orang Kristen kemana saja. Mereka didera. Sinagog mereka juga di mana mereka berkumpul, komsel mereka berkumpul dibakar. Di mana-mana. Tidak pernah berhenti-henti. Terus menerus dikejar. Lain juga saudara kasih, dia orang yang didorong oleh keinginan yang selalu mengkomunikasikan tentang Kristus sejak dia bertobat. Mulutnya nggak bisa diam. Luar biasa semangatnya itu. Semangat luar biasa. Dinamisnya bukan main. Ini Paulus. Lagi orang yang punya hati dan visi misionaris. Nggak hanya cukup merintis satu jemaat. Dia merintis lagi di kota lain. Dia merintis lagi. Dia ajar lagi anak-anak muda untuk meneruskan menjadi gembala-gembala sidang dan selanjutnya. Ini Paulus. Selama hidupnya dia tidak mau sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Dia mau merintis sebanyak mungkin. Bagaimana dengan Barnabas? Barnabas lain lagi saudara yang kasih. Ini satu orang selalu bekerja di balik layar. Nggak pernah ada di mimbar, nggak pernah ada di berhadapan seperti ini. Saudara pernah baca kitab Barnabas? Nggak pernah ditulis kitab Barnabas, bukan. Paulus, wah luar biasa sampai 13 surat kiriman. Tapi Barnabas siapa? Kalau toh ada itu kitab yang tidak sesuai dengan kanonisasi. Ya, dan saya melihat, tapi Barnabas di sini amat berperan bagi hidup dan pelayanan Paulus. Sangat berperan sekali. Dan yang kedua, dia negosiator handal. Orang yang suka negotiate. Siapa? Bukan Paulus. Dia boleh kuat menyampaikan khotbah dan firman Tuhan, tetapi nggak bisa negosiasi. Yang bisa negosiasi siapa? Barnabas, saudara. Ini dia negosiasi. Waktu Paulus bertobat, kembali dari Damsyik ke Yerusalem. Ketemu dengan rasul-rasul lainnya. Apa dia diterima? Enggak diterima, saudara. Ditolak. Kami tahu siapa latar belakangnya dia itu. Enggak betul. Latar belakangnya gelap. Enggak bisa kita terima dia sebagai salah satu rasul. Siapa yang meyakinkan mereka? Kembali lagi, Barnabas. Barnabas yang meyakinkan mereka. Soal sunat dan tidak sunat. Siapa yang meyakinkan lagi? Barnabas lagi saudara yang kasih. Sehingga pengikut Kristus atau murid Kristus tidak harus mengikuti adat Yahudi. Bukan hanya itu. Barnabas juga peduli terhadap sesama. Dia terhadap sesama. Dia selalu care.
Dia tidak puas hanya mendamaikan Paulus dan para rasul. Barnabas pula yang mengajak Paulus untuk memulai karya pelayanan. Ayo, dia mendorong. He's an encourager. Dia pendorong yang luar biasa. Gak perlu disebutkan namanya. Dia di balik layar. Dia memberikan dorongan-dorongan yang luar biasa. Tuhan menempatkan di dalam ladang pelayanan seperti dia. Saya percaya di GB Icon ini juga ada banyak encourager. Amin. Yang tidak perlu ada di mimbar ini. Tetapi orang-orang yang mendukung di dalam doa. Orang-orang yang selalu mendorong. Tak kala ada saudara seimannya lemah. Dia datang, inisiatif sendiri, berkunjung sendiri. Lalu menyampaikan kata-kata kekuatan penghiburan. Ini diperlukan oleh gereja Tuhan masa kini. Bukan hanya cukup disampaikan dalam bentuk khotbah, tapi perlu encourage yang di balik layar. Saudaraku yang kekasih, juga kalau Paulus itu ya memang khotbahnya keras, suratnya juga keras, saudara. Saudara baca? Saya kalau baca surat kiriman dari Paulus, hati saya bok, saudara. Keras luar biasa, nggak pernah lembek tuh surat. Makanya jarang orang yang dekat sama dia, segan. Tapi Barnabas, saudara yang kasih, banyak teman. Karena dia suka negosiasi, dia banyak teman, saudara. Sampai-sampai Bar Yesus itu, teman loh saudara, bukan berarti dia menjadi seperti mereka. Bar Yesus tukang sihir juga jadikan teman sama dia. Saudara, saya melihat ini bukan main. Dan dia nggak banyak bicara, banyak berbuat. Tidak banyak bicara, banyak berbuat. Sampai-sampai di kota Listra, saudara kasih, yang banyak bicara tuh Paulus. Barnabas banyak diamnya. Sampai orang-orang di Listra itu sampai bilang, dijuluki, oh Barnabas ini seperti dewa Zeus. Sedangkan si Paulus itu dewa Hermes katanya. Dewa Hermes itu bawel, cerewet. Suka banyak bicara. Kalau Zeus itu pendiam. Saudaraku yang kekasih, kita melihat tidak ada dua orang yang mempunyai karakter yang sama di dunia ini. Termasuk suami istri. Jangan percaya kalau waktu menikah atau sudah menikah, itu suami istri mukanya sama ya. Kok bisa mirip ya? Bukan berarti karakternya sama, saudara. Saya berapa kali banyak orang bilang, saya mukanya nih sama istri saya tuh mirip-mirip begitu. Ya terserahlah mau dimirip-miripin. Wong seknya aja udah beda kalau saudara kasih. Ya kan? Saya kan selim. Dia seknya lain lagi. Ya kan? Ini beda-beda. Seknya aja sudah beda-beda. Apalagi setan. Ya kan? Lain lagi. Saudaraku yang kekasih. Saya mau kasih gambaran. Ada dua orang yang suka datang ke gereja. Di satu gereja. Baru keluar, baru selesai ibadah. Ribut. Aduh, saya sebagai pendeta kalau ngeliat begitu langsung saya datengin. Ada apa ya? Kok sampai begitu tegang? Begini katanya. Dia bilang sama yang lainnya itu temennya. You know, I think when we worship on Sunday morning, we shouldn't clap because Sunday morning ought to be a time of reverence. Sudah tahu ada di mana nih? Pemazmur. Waktu untuk berkhidmat. Kusuk. Alkitabiah? Yes. Lalu yang saudara temannya ini B bilang, no, I don't agree. I think Sunday morning ought to be a time of rejoicing in the Lord. Di mana terdapat Mazmur juga. Iya kan? Harusnya waktu untuk bersukaria, memuji Tuhan. Itulah Sunday morning. Lalu bilang, no. The Bible says, wow udah mulai ngutip kitab, Alkitab. The Bible says, dia bilang begini saudara. God's house is to be a house of prayer. Amin saudara? Amin. Rumah Tuhan adalah rumah doa. Berapa kali disebutkan di dalam Alkitab. Betul? Betul. Memang tempat kita untuk berdoa juga. Tapi juga yang berikutnya dia nggak kalah.
Yes, that's true. Dia bilang, but the Bible also say that Sunday is a time of celebrating of the resurrection of Christ. Jangan pernah lupa adanya hari Minggu karena ada kebangkitan Kristus. Namanya kebangkitan, namanya kemenangan. Namanya kemenangan harus sukaria. Sukacita, semangat. Enggak diam. Diprotes lagi sama yang A. Yes, that is true, dia bilang. But the Bible also say, be still and know that I am God. Di mana tuh? Perjanjian Lama kan? Jadilah tenang, karena aku adalah Tuhanmu. Jadi harus tenang. No. Dia bilang, si B bilang, nggak mau berhenti dia. Aduh, pikiran pengetahuan firman Tuhan. It also say, make a joyful noise unto the Lord. Kelihatannya nih yang satu dari latar belakang Presbyterian, yang satu lagi dari Pentakosta rupanya. Tapi dua-duanya ngambilnya betul dari firman Tuhan juga gitu, saudara yang kasih. Nah, saya mau tanya sama saudara, yang mana yang benar, yang mana yang salah? Yang mana yang benar, yang mana yang salah, saudara? Dua-duanya benar, nggak ada yang salah, saudara. Ya, yang menjadi masalah di sini, to become disagreeable over the opinion was wrong. Ini yang menjadi salah adalah menjadi ketidaksetujuan atas pendapat mereka masing-masing. Mereka lupa firman Tuhan. Ada saatnya kita a time of reference, bukan? Seperti dari awal tadi. Enak. Masa langsung? Enggak. Ada penyembahannya. Tenang. Masa waktu penyembahan tepuk tangan? Atau waktu tepuk tangan kita diam? Ya enggak. Ada saatnya seperti itu. Saudaraku yang kekasih, ini yang saya baca di sini, saudara, ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan. Ketidaksetujuan itu tidak bisa dielakkan. Termasuk suami dan istri. Tidak bisa dielakkan. Sekali lagi, tidak ada dua orang di dunia ini yang sama karakternya. Gaya hidupnya berbeda, semua berbeda. Perhatikan bagaimana ketika Tuhan Yesus tidak setuju dengan money changers di bait Allah. Dia marah besar. Nggak setuju kalau ada money changer di bait Allah. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Yesus benar mereka itu berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran Yesus hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Tapi mereka hanya menyenangkan hati mereka sendiri. Jadi kita mesti tahu tempat kita di mana kita berada. Saudaraku yang kekasih, yang kedua bukan hanya tidak bisa dielakkan, tapi kita melihat di sini ketidaksetujuan itu berbahaya, saudara. Disagreement are dangerous. Kenapa saya katakan ketidaksetujuan itu bahaya? Mengapa, saudara? Karena hal ini sering membawa hal-hal yang tidak baik. Misalkan saja sampai marah, apalagi marah yang luar biasa gitu. Ya, apalagi ditambah berketerusan, terus menerus. Kalau kita tidak hati-hati, saudara kasih, kemarahan yang terus menerus seperti ini, itu akan melahirkan apa? Akar pahit. Seperti kalau saudara lihat tanaman, kalau ngelihat permukaannya bagus-bagus, tapi di dalamnya ada akar pahit. Kalau kita melihat di sekarang di sini dalam ibadah, semua dalam keadaan baik, mukanya cerah. Tapi apakah ada akar pahit? That is the big question. Itu tanda tanya besar. Apakah yang tahu hanya saudara? Mungkin dari rumah saudara sudah ada akar pahit. Saudara konflik yang terus menerus. Nah, saudara kasih, bagaimana ini kita bisa mengatasi ini? Kembali lagi firman Tuhan udah jelas. Kalau kau marah jangan sampai matahari terbenam. Jangan ditambahin lagi. Terbenamnya kapan, Pak? Waduh.
Masa terbenamnya kapan? Ya kalau hari ini ya nanti jam 6 udah terbenam, udah stop. Kan bisa besok Pak. Loh, jangan ditambah-tambah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ingat itu Yakobus 1 ayat 19-20. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa ketidaksetujuan ini, sekali lagi saudara yang kasih, kalau tadi nggak bisa dielakkan, yang kedua bahaya, yang ketiga bisa diatasi. Katakan, bisa diatasi. Ketidaksetujuan apapun bisa diatasi. Ada pemecahannya. Kita harus belajar. Suami dan istri harus belajar. Saudara dengan saudara yang lain harus belajar. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua harus belajar. Bagaimana mengatasi persoalan yang sedang terjadi. Yang pertama, bagaimana kita bisa memahami partner kita ini. Mampukah kita mengerti maksudnya? Mampukah kita mengerti kelemahan-kelemahannya? Begitu pula yang sebelah sana. Mau nggak terima kelemahan-kelemahan kita? Jangan seperti orang dulu. Makanya kenapa lo sering konflik? Pertama, karena beda umur. Makanya gue udah bilang sama lo. Tapi lo gak pernah dengar. Kalau kawin, biarlah itu 4 tahun seperti kaki meja. Saudaraku, itu zaman dulu, saudara. Filsafat nenek. Jadi jangan dijadikan sebagai satu kebenaran, saudara. Emangnya yang 4 kaki itu nggak pernah ini? Kadang-kadang patah. Ribut juga. Bukankah yang 8 kaki juga lebih kuat? Jangan 20 ya, kebanyakan ya. Tetapi maksud saya itu, jangan berdasarkan filsafat dunia. Sekali lagi saudara yang kasih, bagaimana kita bisa memahami satu sama lain tanpa mentolerir ketidakbenaran. Yang kedua, mau bekerja sama dengan yang lain, memahami, menerima, serta mendoakan kelemahan orang lain. Namun selalu menghargai kekuatan orang lain. Mendoakan kelemahannya, menghargai kekuatan-kekuatannya. Makanya saya tuh ngelihat kalau di sana tuh ya saudara, di US itu, anak kalau jatuh, beda dengan di sini kalau anak jatuh. Saya ngelihat sendiri, saudara. Saya sampai bilang, lagi ngendarain mobil. Tit, pelan-pelan, tit. Karena di tengah tuh anak. Tit, tit. Kan pendek saudara jarak itunya ya. Ini kali agak panjangan. Tin. Baru sadar. Jatuh itu anak. Di jalan. Lalu apa yang terjadi? Wah itu mamahnya itu ngomongnya udah kasar, kotor sama itu anak. Udah gitu dipukul. Udah jatuh dipukul. Kalau di sana saudara kasih, kalau ada orang yang jatuh, are you okay? Dirangkul. Beda saudara. Saya tuh jadi shock. Kok begini ya keadaannya? Di sini kalau jatuh, oke. Saudara kalau dapat kabar, anak saya pernah kecelakaan. Kalau di sini kan beda. Sama di sana saya bilang, maminya udah nangis-nangis karena maminya ada di sini. Raymond, are you okay? Gak apa-apa Mi, cuma agak pusing sedikit. Coba diperiksa dulu ya. Kalau di sini kan beda. Tuh mobil gimana tuh? Hancur gak? Mobil lebih bernilai daripada manusia. Saya kira ini salah konsep. Kelihatan di sini tuh materi lebih bernilai daripada manusia. Memang di sana sih ada yang nggak saya setuju. Misalkan anjing tuh ya. Anjing tuh istrinya tuh. Anjing lebih disayang daripada istrinya. Waduh. Biaya berapapun berani bayar. Tapi istrinya minta uang sedikit aja nggak dikasih. Waduh, ribut duluan. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga cara mengurangi hak
menilai dan menghakimi orang lain. That is not your job to judge others. Especially your spouse. Bukan hakmu untuk menghakimi, menilai orang lain. Terlebih-lebih, you punya pasangan hidup. Enggak. Saudara jangan pikir kalau saya nggak ngalami. Saya terbuka, jujur. Setelah menikah lebih dari 25 tahun, apa sering konflik? Yes. Pendeta. Konflik? Yes. Open. Selalu ada beda pendapat. Tapi saya juga belajar untuk menghargai kelebihan-kelebihan yang saya tidak punya. Kelemahannya saya tidak kritik, saya tidak jatuhkan dia, saya tidak hancurkan dia karena kelemahan-kelemahannya. Coba belajar saudara. Belajar. Itu yang Tuhan perlakukan kepada kita sebagai anak-anaknya. Tuhan tidak usir engkau. Perhatikan anak yang hilang. Tuhan tidak, malah dari jauh dia sudah menanti-nantikan. Bapak mana yang memperhatikan seperti itu? Malah saudaranya bilang, Papa ini gak adil. Masa saya yang setia terus ada di dalam rumah Bapak, satu lembu pun gak pernah dipotong. Kok ini anak yang sudah kurang ngajar, puthau, malah datang dikasih jubah baru, cincin baru, dipotong lembu, pesta luar biasa. Apaan ini? Saudara, ini bukan masalah materi, tetapi masalah hati seorang bapak. Sanggupkah kita menerima orang yang sudah mengakui kesalahan dan bertobat? Belajar, saudara yang kasih. 3 hal itu ingat sekali. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah, sekali lagi, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, saudara, akhirnya saya mau kasih tahu sama saudara, meskipun Paulus bersikeras keras, luar biasa kerasnya seperti batu karang, pada prinsip-prinsipnya dalam pelayanan, luar biasa. Ini mungkin seperti rektor kali. Memang sih dia lulusan dari PhD ya, Doctor of Theology dari Gamaliel. Luar biasa. Orang yang belajar teologi ya saudara udah dalam begitu memang prinsipnya kuat, keras gitu. Seperti Paulus ini. Dia doktor teologi ya. Barnabas berusaha mencari cara termudah untuk menyelesaikan masalah. Bisa saja Barnabas, saya kasih tahu sama saudara, kalau ada di posisinya Barnabas, oh begitu. Nggak ingat dulu. Kamu bisa jadi terkenal sebagai speaker, diundang sana sini. Nggak ingat dulu. Siapa yang memperkenalkan? Halo? Siapa yang memperkenalkan? Siapa yang menerima? Kalau bukan saya nih. Nah itu kan bisa aja ngebangkit-bangkit seperti itu. Itu bukan tipenya Barnabas. Barnabas tidak mau membangkit-bangkit. Dia menjalankan tugasnya untuk menjadi encourager, but not discourager. Ini Barnabas luar biasa. Inisiator, negosiator, bukan troublemaker. Saudaraku yang kekasih, saya melihat di sini, dia bukan tipe yang suka buat gosip, ngebangkit-bangkit atas jasa-jasanya terhadap Paulus. Tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan pakai seorang yang namanya Paulus. Saudara, jadi sekali lagi saudara yang kasih, jangan melihat orang dari penampilannya. Kalau bahasa kerennya di sini, don't judge the book by its cover. Jangan lihat dari penampilan luar, tapi lihat hatinya. Ini dari mana nih ungkapan itu? Dari firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 7.
ungkapan-ungkapan motivator itu. Seperti ini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya nggak bisa melihat hati saudara, tapi Tuhan melihat hatimu yang amat dalam. Dia tahu siapa engkau. Dia tahu, dia kenal siapa engkau. Saudaraku yang kasih, Tom and Jerry, saya akhiri. Saudara, William Hanna and Joseph Barbara, dia bisa bekerja sama meskipun latar belakang berbeda, karakternya berbeda, educationnya berbeda, gaya hidupnya berbeda. Saudara tahu berapa tahun? Saudara tahu berapa tahun? Dari tahun 1940 sampai 60 tahun dia bisa kerja sama. Ada di sini yang partner kerja sampai 60 tahun? Halo? Ada? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini orang sekuler. Anehnya orang Kristen kok nggak bisa kerjasama. Anehnya suami istri nggak bisa kerjasama sampai akhir. Till death do us part. Sampai kematian memisahkan kita. Bisakah? Masih ingatkah covenant yang engkau ucapkan dalam pernikahan kudusmu? Belum nyampe, baru seumur jagung. Udah minta cerai. Saudaraku yang kekasih, ini yang sangat menyedihkan. Menyedihkan di mata Tuhan. Padahal Maliaki 2 ayat 16 katakan jelas. Allah benci perceraian. Allah benci perceraian. Apapun alasanmu. Jangan seperti ada yang di negeri Belanda yang namanya kawin kontrak. Janji ya, kalau sampai punya anak kita terusin jadi menikah. Kalau nggak punya anak, I'm sorry, bye-bye. Emang ya? Ini perkawinan apa ini? Saudaraku yang kasih, ini yang menyedihkan sekali. 25 tahun lebih kami menikah. Kami saling dukung-mendukung. Apakah Mary nggak pernah kritik saya? Sering. Apakah saya nggak pernah mengkritik dia? Sering. Tapi bukan menjatuhkan, tapi membangunkan. Bisakah suami istri tetap mengasihi satu sama lain meskipun ada perbedaan? Bisakah saudara kandung mengasihi satu sama lain meskipun ada perbedaan? Bisakah orang tua dan anak mengasihi satu sama lain meskipun ada perbedaan? Bisakah pelayan-pelayan Tuhan mengasihi satu sama lain meskipun ada mungkin perbedaan-perbedaan? Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin nyatakan kasih-Nya. Konflik diizinkan terjadi oleh Tuhan, tetapi jangan pernah lupa Tuhan ingin nyatakan kasih-Nya supaya engkau bisa kelihatan kasih Kristus ada dalam hidupmu. Love demands that you do not sin. When you are in disagreement with another believer, pada waktu engkau konflik, kasih menginginkan engkau jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Love demands that you keep a right attitude. Kasih Kristus menuntut engkau tetap mempunyai sikap yang benar when you are in disagreement with another. And last but not least, yang terakhir adalah love demands that you are the seeker of reconciliation. Engkau menjadi orang yang suka mencari pemulihan, mencari bisa dipulihkan hubungan satu sama lain. But not a troublemaker. Bukannya pencari masalah. When you are in disagreement with another believer. Ketika engkau tidak setuju dengan saudara seimanmu yang lainnya.
Saudara perhatikan, saudara yang kasih. Kalau sampai Markus ditolak, tapi lihat Timotius, di dalam Timotius. Apa yang dikatakan Paulus? Panggilin, dia bicara sama Timotius itu. Panggil itu Yohanes, yang disebut Markus. Aku perlu dia. Ini di masa dia sudah mulai senja usianya. Bayangkan kalau Markus terus ditolak, saudara tidak pernah ketemu yang namanya Injil Markus. Tidak pernah ketemu Injil Markus. Dialah yang menulis Injil Markus. Tuhan pakai Markus, karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat dia. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin to be a better you. Mulai dari keluargamu, di dalam pekerjaanmu, bahkan di dalam pelayanan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya minta tolong WL nih. Tes buat WL. Ada lagu yang cocok. Lagu yang cocok. Sementara WL mencari lagu yang kita akan nyanyikan. Saya mau akhiri firman Tuhan ini dengan satu kisah. Belum lama di Jepang terjadi, seorang ngebongkar rumahnya. Waktu dia bongkar, dia kaget karena tiap tembok di rumah di Jepang itu ada sisi lowong. Waktu dia bongkar, kaget saudara. Ada kadal. Kakinya terpaku, dipaku. Waktu dia bikin, dia ingat-ingat kapan nih kadal kena kakinya dipaku. Itu 10 tahun yang lalu. Dia kaget luar biasa. Biasanya kadal gak pernah akur ya, satu sama lain. Tapi dia kaget pada waktu dia memperhatikan, dia diam gak bisa lagi ngebongkar. Kasihan, itu permukaannya berbeda, menjadi hitam. Tapi masih hidup tuh kadal. Kaget, lebih kaget lagi ketika ada kadal lain datang. Warnanya hijau. Dia datang. Dia kasih makanan dari mulutnya. Dia ingat 10 tahun masih bisa bertahan luar biasa. How come? Kadal binatang kok bisa mengasihi yang lain sedemikian rupa. Kita bukan kadal. Mampukah kita mengasihi sesama kita seperti dia? Siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu, untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus,
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang ada dalam ruangan ini, Tuhan. Engkau membaca, Engkau mengenal siapa kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, jangan Engkau lewatkan ya Bapa satu pun dari kami. Bila ada yang masih mengalami akar pahit, Tuhan tolong Bapa, cabutlah akar pahit itu. Pulihkan keadaannya Tuhan, agar mereka mengalami damai sejahtera kembali daripada Engkau. Agar mereka boleh mengalami kasih-Mu ya Tuhan, yang sanggup mendoakan kelemahan orang lain, yang sanggup menghargai kekuatan-kekuatan orang lain. Berkati setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini, mulai dari suami istri, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, saudara kandung dengan saudaranya yang lain, bahkan teman yang lain, bahkan di dalam gerejamu di tempat ini maupun di pekerjaan masing-masing. Tuhan tolong Bapa, kami tidak mau
tertanam dendam-dendam di dalam hidup kami. Kami mau usir semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau bersih Tuhan. Kuduskan kami, ampuni dosa-dosa kami. Terus proses bentuk kami seperti bejana Tuhan. Kami ingin menjadi seperti-Mu Yesus. Berkati Tuhan. Berkati tiap pribadi. Berkati tiap keluarga di sini Bapa. Sehingga kami semua boleh menjadi terang-Mu Tuhan di tengah kegelapan dunia ini. Berkati hamba-Mu Pak Budi yang Tuhan sudah percayakan menjadi gembala di sini. Terus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Terus diberikan urapan Roh-Mu yang kudus selalu baru. Bahkan semua hamba-hamba-Mu yang terlibat di sini Tuhan, siapapun dia, berkati ya Tuhan, baik dalam kehidupan maupun pelayanannya. Hamba sudah berdoa ini semua dalam satu nama yang kami cintai. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang beriman menerima dan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk kembali.